Ada peluang Anies dimerahkan nggak, Mas? Ya darahnya udah merah. Mas, kalau sejauh ini kan di Jakarta kan ini yang beredar itu yang sudah resmi untuk mau maju gitu kan nama Pak RK sama Pak Anies. Nah ini PDI Perjuangan melihat dua sosok ini lebih condong kemana? Yang lebih ke PDI Perjuangan lah. Ya kalau Pak RK ini kan juga punya wawasan dan kesadaran historis yang bagus. Di Jawa Barat kami mencatat bagaimana dia juga menggelorakan Bung Karno sebagai bapak bangsa ini dengan monumen-monumen Bung Karno yang beliau buat. Dan sehingga yang penting adalah semua itu melalui proses kontestasi yang sehat. Itu yang diinginkan oleh PDI Perjuangan. Ada kemungkinan dukung RK juga nggak PDIP? Ya kalau kita lihat suara arus bawah, karena Pak RK sendiri baru menyatakan akan ke Jakarta kan juga belum lama, sehingga dinamika ini harus direspon dulu oleh rakyat, dan itulah yang akan ditangkap oleh PDI Perjuangan. Mas Hasto, tapi ada istilah kalau Pak RK akan melawan kota kosong, ini gimana tanggapannya? Ya PDI Perjuangan tentu saja untuk daerah khusus ibu kota, untuk pilihan gubernur, itu yang namanya pemimpin harus berkontestasi secara sehat. Kotak kosong ketika pengakuan rakyat tanpa mobilisasi kekuasaan itu bagian juga dari suatu proses dalam pilkada. Tetapi ketika kotak kosong itu hasil mobilisasi kekuasaan, itu menutup ruang kontestasi. Nah untuk di Jakarta, karena syaratnya saja berbeda dari daerah lain, maka PDI Perjuangan akan terus berdialog agar kotak kosong itu tidak terjadi. Ya, Mas Hasto, Pusat Studi Strategis ini menilai kalau residu Pilpres 2023 kemarin ini akan masih 2024 akan masih berlanjut ke pilkada. Ini gimana, Mas? Ya kita kurangi karena kontestasinya beda. Pilkada ini memiliki konfigurasi politik yang berbeda dengan Pilpres. Ketika apa yang terjadi dari Pilpres masih dibawa-bawa, apalagi dengan berbagai kerawanan-kerawanan, ya seperti kelas menengah itu juga mulai menghadapi persoalan yang serius, kami khawatir itu bisa menciptakan suatu arus balik. Maka prinsip-prinsip demokrasi yang baik ini harus dijaga betul, terutama di Jakarta yang memang sangat strategis. Mas Guntur kan tadi bilang untuk Jakarta tetap membangun dialog ya. Dan semalam itu Caimin dan Pak Prabowo ketemu, salah satunya membahas soal pilkada Jakarta dari PDIP. Itu bagaimana sih Mas melihatnya? Bisa nggak sih masih ada peluang untuk membuat poros baru di luar itu? Ya seluruh pemimpin kan bergerak, berdialog dalam rangka pilkada juga untuk kepentingan strategis lain terkait dengan pemerintahan yang akan datang. Nah, PDI juga melakukan hal yang sama. Dengan melihat pergerakan kelompok-kelompok pro-demokrasi dan suara rakyat, kami meyakini peluang itu terbuka lebar. Peluang untuk membangun kerjasama di Jakarta sehingga tidak ada calon tunggal. Karena itulah partai juga berdaulat di dalam menentukan pasangan calonnya secara mandiri dengan bekerja sama dengan partai lain. Mas, mumpung ini lagi di Jawa Barat, Mas, ini kan kemarin kan di Koalisi Indonesia Maju kan itu kayaknya resmi mengusung Deddy Mulyadi gitu. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, apakah ada tandingan atau seperti apa nih Mas melihat itu? Ya Jawa Barat ditinjau dari jumlah pemilihnya memang sangat besar. Kekuatan PDI Perjuangan sebenarnya terletak di grassroots, di tingkat kabupaten kota. Ada peluang Anies dimerahkan nggak, Mas? Ya darahnya udah merah. Mas, kalau sejauh ini kan di Jakarta kan ini yang beredar itu yang sudah resmi untuk mau maju gitu kan nama Pak RK sama Pak Anies. Nah ini PDI Perjuangan melihat dua sosok ini lebih condong kemana? Yang lebih ke PDI Perjuangan lah. Ya kalau Pak RK ini kan juga punya wawasan dan kesadaran historis yang bagus. Di Jawa Barat kami mencatat bagaimana dia juga menggelorakan Bung Karno sebagai bapak bangsa ini dengan monumen-monumen Bung Karno yang beliau buat. Dan sehingga yang penting adalah semua itu melalui proses kontestasi yang sehat. Itu yang diinginkan oleh PDI Perjuangan. Ada kemungkinan dukung RK juga nggak PDIP? Ya kalau kita lihat suara arus bawah, karena Pak RK sendiri baru menyatakan akan ke Jakarta kan juga belum lama, sehingga dinamika ini harus direspon dulu
oleh rakyat, dan itulah yang akan ditangkap oleh PD Perjuangan. Mas Hasto, tapi ada istilah kalau Pak RK akan melawan kota kosong. Ini gimana tanggapannya? Ya, PD Perjuangan tentu saja untuk daerah khusus ibu kota, untuk pilihan gubernur, itu yang namanya pemimpin harus berkontestasi secara sehat. Kotak kosong ketika pengakuan rakyat tanpa mobilisasi kekuasaan, itu bagian juga dari suatu proses dalam pilkada. Tetapi ketika kotak kosong itu hasil mobilisasi kekuasaan, itu menutup ruang kontestasi. Nah, untuk di Jakarta, karena syaratnya saja berbeda dari daerah lain, maka PD Perjuangan akan terus berdialog agar kotak kosong itu tidak terjadi. Ya, Mas Hasto, Pusat Studi Strategis ini menilai kalau residu Pilpres 2023 kemarin ini akan masih 2024 akan masih berlanjut ke pilkada. Ini gimana, Mas? Ya, kita kurangi karena kontestasinya beda. Pilkada ini memiliki konfigurasi politik yang berbeda dengan Pilpres. Ketika apa yang terjadi dari Pilpres masih dibawa-bawa, apalagi dengan berbagai kerawanan-kerawanan, ya seperti kelas menengah itu juga mulai menghadapi persoalan yang serius, kami khawatir itu bisa menciptakan suatu arus balik. Maka prinsip-prinsip demokrasi yang baik ini harus dijaga betul, terutama di Jakarta yang memang sangat strategis. Mas Guntur kan tadi bilang untuk Jakarta tetap membangun dialog ya, dan semalam itu Caimin dan Pak Prabowo ketemu, salah satunya membahas soal pilkada Jakarta dari PDIP. Itu bagaimana sih Mas melihatnya? Bisa nggak sih masih ada peluang untuk membuat poros baru di luar itu? Ya, seluruh pemimpin kan bergerak, berdialog dalam rangka pilkada juga untuk kepentingan strategis lain terkait dengan pemerintahan yang akan datang. Nah, PDI juga melakukan hal yang sama. Dengan melihat pergerakan kelompok-kelompok pro-demokrasi dan suara rakyat, kami meyakini peluang itu terbuka lebar. Peluang untuk membangun kerjasama di Jakarta sehingga tidak ada calon tunggal. Karena itulah partai juga berdaulat di dalam menentukan pasangan calonnya secara mandiri dengan bekerja sama dengan partai lain. Mas, mumpung ini lagi di Jawa Barat, Mas, ini kan kemarin kan di Koalisi Indonesia Maju kan itu kayaknya resmi mengusung Deddy Mulyadi gitu. Nah, kalau dari PDI Perjuangan sendiri, apakah ada tandingan atau seperti apa nih Mas melihat itu? Ya, Jawa Barat ditinjau dari jumlah pemilihnya memang sangat besar. Kekuatan PDI Perjuangan sebenarnya terletak di grassroots, di tingkat kabupaten kota.